Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Yesus adalah satu-satunya yang berasal dari Allah dan lebih besar dari siapapun juga di dunia ini. Bantu kami untuk menjadikan Yesus sebagai, bukan menjadikan Yesus, mengakui, menerima Yesus sebagai Raja semesta alam yang berpengaruh pada hidupku, yang menyelamatkan hidupku dan semua orang. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus hari ini sekali lagi merasa kecewa dan tidak memberikan mujizat apapun karena orang meminta tanda dari dia dari surga. Saudara, Yesus heran karena angkatan ini angkatan yang jahat, meminta tanda dari surga. Padahal lebih daripada siapapun, lebih daripada Yunus, lebih daripada Raja Salomo yang dianggap sebagai, lebih daripada Musa, bahkan lebih daripada siapapun juga. Ya. Dan Yesus tidak memberikan tanda sebagai angkatan yang jahat. Kenapa disebut angkatan yang jahat? Kemungkinan karena mereka menutup hati mereka terhadap kemungkinan bahwa Yesus lebih daripada yang lain, membuat banyak mujizat yang tak terbandingkan oleh apapun. Ya. Dan ini juga sama dengan kita. Pengalaman orang Yahudi juga pengalaman dari kita ya. Yang mana kita menganggap seolah-olah Yesus itu sama dengan yang lain. Tidak ada makna, tidak ada arti, tidak ada sesuatu yang istimewa pada Yesus. Sebab apa? Kalau seandainya Yesus istimewa, maka kita punya gairah, punya keinginan untuk tahu siapakah Tuhan kita yang menyelamatkan, menebus kita. Atau seperti katakanlah Santa Teresa Avila, Allah saja cukup, tidak ada yang lain. Ya. Yang menyelamatkanku, yang memberikan segala sesuatu, memelihara hidupku, menyelamatkan hidupku, dan seterusnya. Maka saudaraku terkasih, hari ini dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk semakin mengenal Yesus. Semakin tahu dan semakin menyadari bahwa Yesus itu Raja semesta alam yang berasal dari Allah sendiri. Dan Yesus adalah tandanya. Tanda yang kelihatan dari Allah yang diimani, diyakini oleh umat manusia sebagai penyelamat dan penebus. Itulah yang sebetulnya mau membuat Yesus heran. Ya, angkatan yang jahat, lebih dari dan Yesus itu lebih dari segala sesuatu. Ya, dan Yesus tidak memberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus yang diminta untuk mewartakan pertobatan kepada orang Niniwe, orang Irak sekarang ini, orang Yahudi memberikan khotbah pertobatan kepada orang-orang Irak. Dan mereka bertobat, raja sampai siapapun, sampai binatang-binatang pun. Ya. Tapi yang di sini lebih daripada Yunus, lebih daripada Salomo. Ya. Dan orang-orang Niniwe bertobat. Dan Yesus mewartakan pertobatan, tak ada seorang pun yang menanggapi. Saya kira pengalaman Yesus dengan orang-orang Yahudi juga adalah pengalaman kita semua. Kita mendengar tentang pertobatan, tapi kita juga tidak bertobat. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, dan Yesus tidak mau memberikan tanda heran atau mujizat selain tanda Nabi Yunus. Apa tanda Nabi Yunus? Yang Nabi Yunus diutus untuk mewartakan pertobatan di Niniwe dan dia menolak. Maka dia lari dari panggilan Tuhan dan kemudian naik kapal, dan kapal itu terombang-ambing oleh badai. Maka Yunus dilemparkan ke dalam laut dan ditelan oleh ikan paus. Selama 3 hari kemudian dimuntahkan. Dan ini simbol
ya, prototip dari kebangkitan Yesus. Apakah kita mengerti kebangkitan Yesus wafat, disalib dan kemudian dimakamkan, kemudian bangkit ke surga? Kurang lebih mirip perjanjian lama. Pengalaman Yunus adalah pengalaman ketidakmampuan kita mengerti bagaimana Tuhan Yesus dikubur 3 hari dan dibangkitkan. Ya, itulah tanda yang membuat orang heran, membuat orang tanda petik tidak membuat orang tidak percaya, karena sesuatu yang hampir impossible. Ya, Yesus dibangkitkan. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita dapat dan berusaha memahami betapa Yesus itu adalah segala-galanya bagi kita. Dan kalau Yesus menjadi segala-galanya bagi kita, kita berusaha mengenal Yesus lebih dalam, menjalin relasi lebih dalam pada Yesus, dan mengorbankan segala sesuatu untuk menjadi seperti Kristus, Christ-like, menyerupai Kristus. Semoga kita semua saat ini juga dalam masa prapaskah ini mengenal Yesus lebih dalam. Siapa Yesus itu? Dan saya mau menjadi seperti Kristus, Christ-like. Semoga Anda dan saya dan kita semua mengalami Yesus yang mulia, yang jaya itu. Dan kita semua memasuki hati Yesus, menjadi seperti Kristus, Christ-like. Semoga masa prapaskah ini menjadi tanda kita bertobat, menjadikan Kristus segala-galanya dan yang lain-lain tidak ada artinya. Demikian pengalaman dari para santo santa. Karena itulah maka pada awal masa prapaskah ini sebetulnya dalam liturgi ditandai dengan litani para kudus. Litani di mana mereka berkorban, mengorbankan hidupnya demi Kristus. Para santo santa kita. Semoga Anda dan saya mengalami Kristus yang bangkit, yang jaya. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh